Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah dalam rangkaian menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah yang dilakukan dengan bermajlis ilmu, yang mana Nabi SAW mengabarkan ketika kita menunggu sholat di antara dua sholat itu, selama menunggu itu kita terhitung dalam kondisi sedang melaksanakan sholat. Belum lagi ketika menunggunya adalah majelis ilmu, maka Nabi SAW menyatakan As-sama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Orang-orang yang masih mau berkumpul di rumah di antara rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, yaitu bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan hidup, waghsyiyatuhum rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menjaga panjenengan semua, wa dzakarullaha fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut di sisi malaikat yang ada di sekitarnya, dan mereka akan mendoakan dengan Allah, maghfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka yang masih mau bermajelis ilmu dan ampunilah dosa-dosa mereka. Belum lagi Nabi SAW mengabarkan masalah tariqan yang kami sunnah fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Makanya kalian yang bingung mencari jalan menuju surga, ya, jalan yang termudah adalah menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan setiap Jumat pertama untuk menyampaikan tema terkait dengan adab. Dan Islam pembahasannya itu ada banyak, bahasanya pembahasan yang lain akan dibawakan oleh ustaz-ustaz yang lain. Tapi dalam hal ini saya diperintahkan atau diminta untuk membawakan tema adab, dan saya menggunakan kitab namanya Minhajul Muslim. Minhajul Muslim ini sebenarnya komplit dari mulai akidah, akhlak, kemudian nanti ada fikihnya. Dan ketika seorang muslim memahami satu kitab ini, sebenarnya ini sudah landasan yang sangat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Adab yang pertama dalam kitab ini yaitu adab-adab tentang niat. Disebutkan oleh pengarang kitab ini yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Dia sudah wafat tahun 2018 yang lalu. Dia menuliskan bahwasanya seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi semua amalan, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Sehingga bahasa mudahnya itu, orang itu kalau mau melakukan sesuatu ya harus clear niatnya. Nanti dalam bab muhasabah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan setiap kita harusnya bermuhasabah, memeriksa sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal dicek apakah saya mau mengamalkan ini lillahi ta'ala atau enggak, dan setelah beramal dicek bagaimana amal saya tadi, ada salah atau kurangnya tidak. Kalau ada salah atau kurangnya, maka kita beramal lagi dengan perbaikan di dalamnya. Makanya orang-orang yang sudah umroh atau bahkan haji itu kalau pulang mengingat lagi umroh dan hajinya, kok ada yang salah atau ada yang kurang, itu kalau dia punya kelonggaran rezeki, dia pasti berangkat lagi. Dia akan sempurnakan lagi. Maka seorang muslim harusnya seperti itu. Dan seluruh amal itu tergantung pada bagaimana niatnya. Niat inilah yang menjadikan ukuran suatu amal itu dikatakan kuat atau lemah, sah atau rusak, dan semua tergantung bagaimana niatnya.
Maka keyakinan seorang muslim terhadap keharusan niat dari setiap amal serta kewajiban untuk memperbaikinya itu dilandaskan pada dalil. Jadi beliau kalau nulis itu nulis satu paragraf dalilnya ini, nulis beberapa kalimat dalilnya ini, dan itu ciri ulama robbani. Ulama robbani itu ulama yang terkontrol dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan atau mengutip firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah atau padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Sehingga yang harus dijalankan agamanya harus lurus. Lurus itu berarti sesuai dengan contoh Nabi. Jadi tidak boleh beragama ngasal-ngasalan. Kowe kok sholatmu corone kok aneh men, rapopo sing penting aku happy, itu tidak boleh dalam Islam. Kowe kok tawafe aneh, wong liya tawafe berlawanan arah jarum jam kok malah sama dengan putaran jarum jam. Rapopo sing penting aku seneng, tidak boleh. Dan setelah mengamalkan yang lurus diminta untuk ikhlas. Makanya nanti dirumuskan oleh para ulama syarat diterimanya amal yaitu niatnya ikhlas, kemudian caranya benar. Kemudian beliau mengutip juga firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zumar ayat 11, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din." Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya aku itu diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Artinya semua perintah agama kita jalankan lillahi ta'ala. Karena nanti ada 3 orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang istimewa. Seorang mujahid, seorang pendakwah, seorang ustaz, kemudian yang ketiga yaitu seorang yang dermawan. Dan ketiga-tiganya ditanya, bagaimana hidup kamu dulu di dunia? Tiga-tiganya kompak menjawab, kami hidup untuk menyembah Engkau. Yang mujahid yang ngomong berjihad sampai kami mati syahid, yang ustaz yang ngomong berdakwah sampai akhirnya meninggal di medan dakwah, yang ahli sedekah yang ngomong kalau hidupnya bersedekah sebanyak-banyaknya untuk mencari ridha Allah. Tapi semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dusta kalian semua. Yang mujahid kata Allah, kamu berjihad supaya dipanggil seorang ayyuqala jariun, seorang pemberani yang diceluk pahlawan. Fakat gila, dan akhirnya kamu dipanggil itu, digelari itu, kuburanmu ditulisi itu, dikai bendera nih, dikai tondo helm pejuang segala macam gitu. Itu yang war-war. Maka kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Kemudian seorang ustaz juga sama. Kamu berdakwah liuqalat alimun, agar kamu itu dipanggil orang alim, wong soleh, pak ustaz, pak yai. Itu yang kamu niatkan. Fakot gila. Dan memang kamu akhirnya dipanggil itu, niatnya itu. Maka akhirnya Allah katakan, kadzabta, kamu itu berdusta kalau kamu mencari ridhoku, maka dilemparkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah juga demikian. Ketika ditanya, saya bersedekah di jalan Engkau lillahi ta'ala, kata Allah, kata dusta. Kamu melakukan itu semua liyuqala jawadun, agar kamu itu dipanggil orang lomo, orang dermawan. Fakot ilah, dan kamu akhirnya dipanggil, digelari dengan itu, dan akhirnya dia dilemparkan juga ke neraka. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, amal yang sudah sholih kalau tidak diniatkan dengan benar itu pun jadi salah. Apalagi amalnya salah, niatnya lillahi ta'ala, ya enggak ngaku. Misal ada seorang penjudi, dia berjudi lillahi ta'ala, maksudnya ribut, dia berjudi untuk nyari nafkah keluarganya, menang, dapat duit banyak, dikasihkan ke keluarganya, dia tetap harta haram itu namanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalam Islam yang diinginkan adalah cara yang benar, kemudian hati yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Ayat yang kedua tadi. Kemudian beliau mengutip sabda Nabi SAW,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Jadi kalau niatnya ingin dipanggil ini itu, ya udah dapat panggilan itu, nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Makanya dalam kelanjutan hadisnya dikatakan, maka hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yaqibuha. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah tujuannya adalah mencari dunia, harta dunia, atau mengharap-harap nanti ketemu gadis yang diidamkan untuk dinikahi, maka ya dia hanya dapat itu, nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau beramal, pastikan niat yang pertama dan utama adalah lillahi ta'ala. Jangan sampai pengen dipuji orang. Makanya sekarang ini musim nyari pencitraan itu jadi itu jelek banget, jelek banget. Umpami kula niku lurah, terus kula niku bisa berbuat baik pada masyarakat lillahi ta'ala. Artinya dana yang ada itu kan sudah ada, tinggal taktumkan dengan baik dan benar, gitu kan. Tidak ada kedoliman. Buat jarang kula niku kayak biasa. Tapi karena nawa itunya itu ben dilem, ben dipilih, ben ini, ben mau, ya zong semuanya, hilang semuanya, Pak. Padahal kalau kita sendiri itu merokok kantong sendiri itu sodako, satu ya berat, yang kedua ya mungkin tidak punya juga. Tapi kan kalau orang sudah dikasih amanah itu kan ada pos-pos anggarannya gitu. Makanya kadang mau beli mobil dinas baru, ini kan enten yang kritik, jawabannya ini sudah dianggarkan. Padahal mungkin bisa dianggarkan untuk kepentingan yang lebih urgent. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, rugi ketika kita beramal bisa baik dan banyak apalagi, tapi kok dibatalkan karena niat itu sangat salah. Makanya kemarin saya jemput anak saya di pesantren itu, dia cerita, aku baru puasa Senin Kamis kok. Lah kok Senin Kamis? Saya tanya, yo ben ngirit, yo berarti untuk ngirit tok ora itu ganjaran. Lah nek mau ngarep ngirit ngapain? Harus puasa ya, nggak usah jajan lah ngirit ya. Terus dia mikir gitu, habis itu saya bilang, ya kamu toh niatnya untuk ibadah, tapi ya sekalian ngirit. Nah, saya kira mau nunggu piye caramu mendahulukan ngirit atau ibadah iki piye ya coba. Kan susah. Makanya kalau kita mau berniat, ya niatkan lillah dulu, pasti yang ngirit itu nanti keto. Sama halnya kayak dengan silaturahmi. Memang benar ada hadisnya, siapa yang silaturahmi maka ayyubun soto fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asari, rezekinya dilopangkan, umurnya dipanjangkan. Memang benar nih. Tapi nek niatnya niku malah itu wong niku. Tapi nek niatnya lillahi ta'ala itu mesti takut yang seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memahami mekanisme bagaimana Allah meminta kita beribadah dengan tulus ikhlas itu di situ. Makanya nanti dalam bab syafaat, tentang hadis-hadis syafaat, niku orang itu setelah berkumpul di padang mahsyar itu, nanti Allah bentuk itu, Allah ciptakan itu sesembahan manusia. Sing nyembah salib digawe, sing nyembah kewannya digawe, sing nyembah menungso-menungsone digawe. Terus mereka dikatakan, siapa yang dulu nyembah ini semua datang. Mereka datang lah, dan tidak bisa mengelak. Wah ini bahaya nih, kalau aku tak mandek delik ini tidak bisa, tetap jalan itu kami. Yang biasa nyembah salib itu dan salib niku, sing nyembah sapi nyembah kebu selamat di kebu selamat niku, kan? Sing nyembah Nyiroro Kidul digaweke. Nah begitu udah selesai, ditanya mereka, ngarepmu piye? Dalekmu apa? Terus mereka mengatakan, saya minta air haus. Neraka didatangkan, Pak. Seret, neraka panas. Di atasnya neraka yang panas itu ada fata morgana. Jadi kalau ada airnya itu, kemudian dikatakan, itu gelap kabeh para nono kayu. Dari jauh kelihatan kayak air. Datang yang belum rokok kabeh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang mendekat, ya, dengan semua kuasanya. Allah mendekat. Lalu semua makhluk yang tersisa itu orang-orang yang hanya menyembah Allah, niku sujud.
Lah orang-orang sing biasa riak, mboten saged gegere kaku, mboten saged ditepuk dadi jejeg. Dan kemudian orang-orang itu dikatakan kepada mereka, saiki golek ono, pararono, wong-wong atau hal-hal atau apapun yang dulu menjadikan sebab kamu beramal, jaluk ganjaran ning dhewe. Jadi misal ada pemuda yang dulu beramal karena pengen dilem calon mertuane, kalau calon mertuamu golek ono, jaluk ganjaran. Kalau ada misal ngapunten calon lurah tadi yang pengen dilem wargane, golek ono wargamu, jaluk ganjaran ning wargamu. Atau misal ada seorang laki-laki yang pengen dilem seorang perempuan, golek ono cah wedok iki, jaluk ganjaran ning dhewe. Dan yang semisal dengan itu, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ruginya pol. Makanya tugas kita adalah muhasabah. Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim, muhasabah sebelum beramal. Sudahkah kita akan mengamalkan ini lillahi ta'ala, dan muhasabah setelahnya. Kira-kira ketika kita mengamalkan ini atau sudah kita amalkan, ada kurangnya apa? Apakah kurang sempurna rukunnya, kurang sempurna syaratnya? Nah, maka itu dilengkapi, diperbaiki. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajahmu dan harta kalian. Allah tidak peduli jenengan niku wong Jawa, irung pesek apa bule apa wong Afrika, Allah tidak peduli. Dan Allah juga tidak peduli dengan harta jenengan orang sugih atau wong praduwe, ora peduli. Tapi yang Allah pedulikan adalah hati dan perbuatan kalian. Maksudnya ketika ada orang kaya sedekah 1 juta, duitnya banyak miliaran mungkin, dia sedekah 1 juta tapi tidak ikhlas, itu masih lebih baik orang yang miskin yang mungkin di dompetnya cuma ada duit 5.000. Dalam 5.000 niku receh kabeh. Nah, niku ditok 500 atau 1.000 diinfaki. Itu masih lebih baik dari itu. Bahkan kalau di persentase 1.000 banding 5.000 dikalikan 100% itu kan 20%. Maka infak 1 juta dari orang yang punya kekayaan 10 miliar itu pahalanya jauh lebih banyak yang 1.000 dari orang yang punya kekayaan cuma 5.000 perak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan yang hari ini merasa harta jenengan itu tidak banyak, teruslah berinfak sesuai kemampuan dan jangan pelit. Artinya kalau memang mampunya 500 ya 500, mampunya 200 perak bahkan mampunya 100 perak, 100 perak tidak apa-apa. Karena nek jenengan punya janji mulai sugih aku lagi infak, biasanya sugih ya tetap mau gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mental atau jiwa itu bagian dari proses yang harus dilatih. Sehingga disitulah kenapa ketika kita berdoa meminta yang besar, Allah nggak selalu wujudkan, dikasih dulu sedikit-sedikit. Nah, kira-kira kene njaluk 1 miliar, tak kei 1 miliar, kira-kira jek salat ora ya, coba tak kei 1 yutose, 10 yutose, 50 yutose, 100 yutose. Pokok salat terus tambah rajin. Wah niku makbrul. Tapi nek lagi untuk rezeki THR wis lali dalan ning masjid. Ya. Itu 1 miliar itu ora pernah cair demi kebaikan kita. Makanya Allah itu benar-benar mujibus sa'ilin, menjawab atau mengabulkan doa. Tapi Allah juga jangan lupa, Allah itu juga Al-Hakim yang Maha bijaksana. Maka ketika doa kita kok lama nggak terkabul, ya ada kebijaksanaan Allah di situ. Bisa jadi nanti kita dikasih itu terus lali gitu loh. Kan Ramadan hari pertama mesti terpromosi di mana pun. Tapi begitu THR cair, banyak orang lupa jalan ke masjid. Padahal mulai 11 itu masjid di sini. Umpama sholat di sini gitu kan, jadi ya mulai rukaran tutup gitu. Bahkan kalau Ramadan tuh banyak mal itu sing jamin itu diperpanjang. Tapi jadi menungso. Lebih ning mall sih gitu. Masjid itu hilang yang rumah. Tekan rumah, ya ora tarawih gitu. Makanya itulah manusia ini, dan Allah sayang sama kita. Wayak fuad kasih. Allah sudah kasih kita banyak, dan dari hal yang banyak itu kita justru melakukan banyak kekhilafan, kealpaan. Allah tetap kasih maaf. Makanya hari Rabu yang lalu minggu lalu ya, niku kula isi pengajian di belakang LP niku ada beberapa teman-teman yang keluaran dari LP. Niku ada yang bertanya, Mas mau tanya,
Allah itu kan maha adil. Oh iya, jelas. Nah, saya tidak tengok ini. Saya kira misal ada seorang yang sudah beramal, amalnya apik, kok dadi wong ya jujur, baktine wong tuwa, pokoknya semua kebaikan dia lakukan. Mung dia tidak beragama Islam, masuk surga ke neraka saya bilang gitu. Nah, kayak gitu kira-kira Allah adil apa enggak? Adil. Nah kok bisa? Ya tak jelas gitu. Rungokno saya ngomong gitu. Tak rungokne. Ini kita pakai perbandingan, pakai percontohan, pakai analogi. Misal masjid ini adalah sekolah, saya bilang. Terus kepala sekolahnya adalah saya, yang punya kuasa menerima siswa yang baru. Itu saya, misal gitu loh. Nah lalu daftarlah orang-orang yang daftar, anak-anak yang daftar. Dan saya sudah umumkan pendaftarannya 100.000, nanti SPP-nya 300, uang gedungnya 3 juta misalnya. Nah, bagi yang mendaftar nanti kita register, terus kita mintakan nomor induk ke Kementerian Pendidikan, nanti ikut kurikulum, ikut ujian, lulus kita kasih ijazah yang mendaftar. Nah, tapi saya sebagai kepala sekolah, mengetahui naik kiri kanan itu banyak yang nggak punya duit, banyak yang nggak mampu bayar. Maka saya buka juga sekolah saya adanya nomor santri kalong. Jadi kalau mau belajar kok boleh, tidak perlu bayar, tidak perlu daftar, tinggal datang duduk dengarkan. Mung orang tak kayak ijazah. Nah, akhirnya benar, ada yang daftar, dia terdaftar bayar. Ada yang nggak daftar, duduk ngaji, ya nggak bayar. Ini kalau kita bagi snack, bagi minum, ya mereka kita bagi. Nah, singkat cerita, kurikulum berjalan, kegiatan belajar mengajar berjalan sampai masa kelulusan. Yang daftar tak kasih ijazah, yang nggak daftar ya nggak tak kasih ijazah. Nah, yang nggak daftar teriak-teriak, dasar kepala sekolah orang adil. Maka pertanyaan saya buat jenengan, Mas, saya bilang gitu, kira-kira menurut jenengan iki sing salah aku apa dhewe sing ra daftar? Ya dia juga daftar. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan jenengan. Allah sudah ciptakan bumi, langit, bulan, bintang, semua Allah klaim sebagai penciptaannya, makhluknya. Dan Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kamu manusia diciptakan, jin diciptakan, semua itu tujuannya untuk ibadah yang dilengkapi dengan nikmat semua itu. Lah, kok kamu nggak mau ibadah tapi tetap dikasih nikmat oleh Allah. Kamu nggak mau beriman tetap dikasih nikmat oleh Allah. Dan dengan nikmat itu kamu berbuat baik, dengan nikmat itu kamu bantu orang. Kamu nggak pernah daftar itu. Maka ya kalau nanti ada bukaan surga, kamu nggak katut, jangan nyalahin Allah, salahkanlah dirimu, kenapa nggak beriman itu. Makanya kaitannya dengan niat ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sudah benar jadi orang yang beriman, maka jangan pula salah dalam beramal sehingga tidak ikhlas dalam beramal. Maka amal orang yang tidak ikhlas itu akan hilang, akan tidak bisa diklaim nanti di akhirat. Ya Allah saya sholat, sholat mulia, kamu. Ya Allah saya puasa riya dan kamu. Ya Allah saya haji riya dan kamu. Maka semua itu adalah kerugian. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan oleh beliau yang dimaksud dengan Allah melihat ke dalam hati adalah bagaimana niat seseorang itu, sehingga dapat dikatakan bahwa niat adalah sesuatu yang membangkitkan sebuah tindakan amal yang menjadi motivasinya. Dan motivasi tertinggi seorang hamba adalah ketika yang dia tuju adalah Tuhan yang bukan yang lain. Kok sebab sholat kok masa ini? Oh aku nek sholat seneni bojoku, alah. Nah, niku mungkin dinamung itu lem-lemane bojo. Nah, adapun Allah ya tidak memberikan ganjaran. Tapi kalau untuk anak kecil mungkin masih bisa Pak, buat motivasi. Sholat lagi, mulai sholat tak kayak ide saya, orang ewu tak apa-apa. Tapi nek sudah SMA, sholat lagi, mulai sholat tak kayak 10.000, jadi kita kurang tepat ya. Nah, mungkin ada yang berteriak terus yang kayak sini. Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin wa lam yakmalha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang kemudian batin berkeinginan beramal yang baik, tapi kok qadarullah takdir belum bisa terlaksana niat itu,
maka Allah sudah menetapkan, mencatat dia mendapatkan kebaikan yang dia niatkan. Ibaratnya niatan. Dan dengan yang ningali enten tonggo napa sederek minggah kaji atau umroh. Dengan pengen jadi kan didi, mboten pelit ya. Memang kan didi. Tapi nek pelit niku elek, jelek. Pengen didit ning ra gelem mangkat niku jelek. Tapi niki konteknya pengen nek gak punya uang. Dengan batin. Ya Allah, umpami kula gadah yatra, insyaallah kula nggih mlampah mriku kados sederek kula niku. Nah nek niku batinan jenengan, maka insyaallah jenengan pas batin niku asal pahala yang sama senajan boten mlampah mriku. Enak banget dalam Islam itu jadi boleh pahala. Nek ngertos rumusnya. Sewaktu sugi misal Ramadan tarawih jenengan gerak dan rumah terus jenengan mirem toa-toa masjid dan speaker masjid suara imam tarawih jenengan dalam kondisi sakit berarti ya Allah kula jane pengen nang masjid tapi niki gerak bukan sakit ngadeg bukan sakit malah mungkin nekat menika mungkin malah tidak digawe senajan masjid Fatimah niku enten bulan niku lho mboten kersa ya dibuka bulan mesake yang usung-usung mungkin gak macam-macam. Lah niku jenengan pun kecatet Pak. Kecatet apa? Sekolah-sekolah ikut sholat tarawih. Kenapa enggak boleh pahala dalam Islam? Ning iki dengan syarat mboten nggih mboten simpel itu sehat ning rene masjid batin tok niku nggih mboten sae. Gadah yatra batin tok pengen umroh ning ra gelem metoke dhuwit niku nggih jelek. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan sekedar memiliki kemauan yang baik saja, maka amal itu menjadi solih dan mendapatkan pahala dan balasan. Maka itu semua karena keutamaan niat yang baik. Pramila nggih mengambil pelajaran dari kalimat ini ketika panjenengan melihat banyak orang berbuat baik, mang batin ya Allah, mugi-mugi kula diparingi kemudahan untuk mengamalkan itu. Misalnya dengan ningali enten piyai lomo macam-macam kene apa lah gitu. Ya Allah, kula nek ganjar yatra kita sama wonten ibu IPB. Wah, kecatet benar. Terus misalnya dengan ningali enten barangkali nggih enten calanan tesih nem niku ngomong pokoke sing tuwa disuruh ning kursi roda didulang dengan batin ya Allah. Kula dhewean juga kula nganti konsedo kula kurang bakti umpami kula kesehatan kula pengen kados lare niku kula perbaiki. Nah, insyaallah kekurangan yang harus ditutup hanya dengan niatan, hanya dengan batinan yang baik itu. Makanya dalam Islam niku kita itu diminta untuk menjauhi prasangka yang buruk, tapi kita diminta untuk berprasangka yang baik. Karena setiap prasangka yang baik akan menghadirkan pahala yang baik buat panjenengan. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "An-nasu arba'atun." Manusia itu ada 4 model. 1, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Yaitu orang yang Allah berikan ilmu dan harta dan dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Terus sinau nggih keutamaan sedekah, ngerti mawon niku keutamaan sedekah, dia punya harta, hartanya disedekahkan. Dia belajar tentang zakat, dia ngerti adanya kewajiban zakat, dia timbang-timbang itu duitnya, hartanya ternyata ada kewajiban zakat, dia keluarkan zakat. Maka inilah orang yang paling utama. Dia belajar tentang haji umroh, tahu keutamaan haji umroh, dia lihat ada duitnya, dia pun berangkat. Ini orang yang paling utama. Kemudian fayaqulu rajulun. Kemudian ada seorang yang berkata, "Lau atani Allah taala misla ma atahu Allah la amiltu kama amila." Orang yang kedua ini wong sing batin. Ya Allah niku enten piyai sudah alim pinter, begitu ngerti fikih zakat dia ngetokke zakat. Ngerti fikih haji dia haji. Ngerti fikih umrah dia umrah. Ngerti fikih kurban dia kurban. Ngerti fikih sedekah dia sedekah. Ngerti fikih wakaf dia wakaf. Ya Allah, kula nggih kersa kados mekaten menika. Batin. Kemudian Allah menyatakan, apa Nabi SAW mengatakan di sini, fahuma
fil ajri sawa'un. Dua orang ini tertulis punya pahala yang sama. Loh, enak dong. Nah, terus batin wong liya niku angsal selama niku batinan baik. Contohnya ngene iki. Ya Allah, niku piyai kok wis saleh lunga kula nggih kersa. Ya Allah, niku piyai wis saleh alim taat terus orangnya apa nggak pelit ya kula nggih kersa. Nah, jenengan ada dalam pahala yang sama. Enak banget. Kemudian warajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yahbitu fi malih. Yang kedua yaitu orang yang tersebut sama di dalam dan yang seorang yang diberikan Allah harta dan dia tidak diberikan ilmu sehingga dia menghamburkan hartanya, fayahbitu fi malih. Jadi dia nggak pernah ngerti aturan tentang harta, dia boleh dapat terus pokoknya tidak kayak jalan-jalan di bahkan ada orang kaya itu umroh atau haji pisang kira tahu, tapi kota-kota terdunia itu mesti diubung, sing Eropa, sing Amerika, sing Cina, sing Jepang, sing Korea, bahkan yang Korea Utara itu parah nih, kontaknya gede, tapi haji umroh belum pernah. Nah maka ini orang model yang kedua. Fayaqulu rajulun, kemudian ada orang yang melihat orang kayak gitu. Terus media-media itu wah si fulan piknik di Amerika, piknik di Eropa, nah ada orang yang melihat itu, melihatnya di postingan, terus batin. Lau atani Allah mithla ma atahu amiltu kama ya'mal. Kalau Allah kasih saya harta, aku yo pengen koyo ngono, piknik di Amerika, piknik di Cina, di Korea, di Jepang, umroh, usai haji, soben. Kata Nabi, fahuma fil wizri sama. Dua-duanya sama dalam dosa. Nanti mau batin, wah, kayak mulai penak ya, serata sholat, sugi, dino bentak ganti cewek. Maksudnya zina, aku yuk belum menunggu. Nah, orang melakukan zinanya malah itu dosa nih. Makanya jangan kepengen sama yang jelek-jelek. Yang biasanya ini kalau ninggalin yang TV, si fulan merugikan negara 300 triliun, divonis 3 tahun dengan mengganti uang pada negara 400 miliar. Ternyata saya ngitung, wah berarti kicik untung ya. Nek ngono aku yo gelem padha koyo kuwi, penak nek terburu nek dihitung-hitung sedina itu 1 miliar ya. 1 miliar ora itu dosane malah itu. Ampun. Mampang galih. Makanya pentingnya ngawas niku ngoten niku lho, Pak. Jangan sampai dengan batin sing jelek-jelek. Wah, kae. Enak yo. Korupsi 30 miliar, vonisnya mau 3 tahun, engko menjalani 2/3 masa kurungan bebas. Terus dia cuma kena denda tuntutan 300 juta. 3 miliar kurang 300 juta, berarti kan 200, 200 nek diporo telu berarti kan setahun 100 miliar, 100 juta diporo rolas atau kuningan berarti sebulan sekian ratus juta. Enak yo, aku ngono kuwi yo gelem dipenjara 3 semono. Wis ra itu kuwi malah itu dosa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih, pentingnya ngaji niku tadi, jangan batin-batin sing jelek-jelek, Pak. Enggak bagus. Nggih, enggak bagus, enggak baik. Tidak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Oleh karena itu, orang yang berniat dengan niat yang baik, maka ia akan diberi pahala amal yang sholih. Nah, makanya jangan banyak-banyak bergaul dengan orang baik, orang rajin sholat, orang rajin ke masjid, orang rajin sedekah, ya. Orang-orang yang sering baca Quran. Senajan jenengan belum bisa melampaui memang batin, insya Allah dapat pahala. Batin amalnya, gitu, betul batin wong lagi ngaji di batin. Wong iki mesti gini. Nah, ini ku jenenge ngrasani dosa meneh ya. Lagi maca Quran wong ilmu kaya kula, iki mesti mangane akeh. Malah dosa. Berbeda masalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya niat buruk juga mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat buruk. Semuanya ini semata-mata kembali kepada niatnya. Makanya rugi kalau kita itu bermain-main dalam niat dan yang di batin itu kok elek itu rugi biasa. Nah, ketika berada di Tabuk, ya, salah satu tempat di Madinah sana, Nabi SAW bersabda,
inna bil madinati aqwaman, di Madinah itu ada beberapa kaum, ma qata'na wadiyan wala watikna mautian ya'idul kuffar, yang mana yang tidaklah kami menyeberangi lembah, tidaklah kami menginjak tanah yang membuat orang kafir marah, tidaklah kami memberikan nafkah dan tidaklah kami ditimpa kelaparan, melainkan pasti mereka menyertai kami dalam hal tersebut. Dan terus Nabi itu melakukan apapun, Nabi mengatakan di Madinah itu ada kaum yang kalau kami itu melakukan apapun, amal A, B, C, D, mereka itu selalu membersamai kami. Nah, kemudian Fakila lalu dikatakan, ada yang bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, kok saged? Gimana ceritanya? Mana ada orang yang menyertai dengan terus-terusan setiap keadaan menapa enten pripun ceritanya? Faqala, kata Nabi SAW, habasahumul udr fasyariku bi husnis niyah. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang berniat membersamai kita. Kita berangkat jihad dek yo pengen melu jane, kita berangkat dakwah dek yo pengen melu jane, kita berhaji umroh dek yo pengen melu, tapi dia pengen neng ada udur, mungkin sakit, mungkin harus ngurusi orang tua. Kan zaman dulu ada seorang pemuda yang datang, ya Rasul saya itu berjihad, punya bapak enggak, punya ibu enggak, punya, pulang ngurusi bapak ibumu. Nah, berarti kan udur. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah yang kemudian dikatakan oleh Nabi, orang yang membersamai kita. Makanya ketika di sini misal aktivitasnya jelas, oh hari Senin kajian ini, Selasa kajian itu, ini. Nah, terus dengan sudah beriltizam, oh aku mau hadir, pengen hadir, pokoknya setiap jadwal itu saya pengen hadir. Kok darurat, misal dengan ajeng mangkat ternyata ngapunten di hari, wah, betul sakit toh melampah, munek nekat malah rakar-karuan toh, akhirnya dengan tertahan di rumah dengan di hari itu. Dan insya Allah itu tercatat dengan hadir di sini walaupun dengan di rumah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, sering-seringlah batin yang baik dan jauhilah batinan yang jelek. Maka niat yang baik ternyata telah menjadikan orang yang tidak ikut berperang mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berperang. Orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad, dengan syarat mereka itu pengen ikut tapi terhalang udur. Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim ini ketemu berantem bunuh-bunuhan, maka yang mati dan yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Fakila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang masuk neraka ini semua pembunuhnya, kami bisa terima, kami paham itu pembunuh kok gitu. Fama balul maqtul, dan terus pripun, masa orang yang terbunuh ya masuk neraka itu pripun, maksudnya itu gimana? Tolong jelaskan. Kata Nabi, faqala li'annahu arada qatla sahibi, karena yang terbunuh ini jare yo niate pengen mateni sing akhirnya membunuh dia. Karena kalah ilmu, kalah aku, akhirnya terbunuh. Nanti dua-duanya dicemplungin dan neraka. Makanya Bapak Ibu dan Bapak yang kita lihat hari ini di berita itu hampir tiap hari bahwa orang muslim itu ketemu bunuh-bunuhan dengan berbagai macam sebab. Sing sebab wanita, sing sebab harta, warisan, sing sebab senggolan tinggalan, sing sebab disalib tinggalan, macam-macam dendam masa lalu gitu. Maka kalau niatnya adalah ini, pokoknya ini aku pengen mateni, maka dua-duanya masuk neraka kalau nggak bertobat. Nah, sebaliknya Pak, Bu, ada hadis yang lain di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan dalam bab tobat. Ada dua orang muslim yang saling, ada dua orang enggak pakai muslim, ada dua orang yang saling bunuh, dua-duanya justru masuk surga. Ditanyakan oleh Nabi, gimana ceritanya ini ya Rasul? Dua orang ini berlainan keyakinan, satu muslim, satu kafir, dan bertemu di medan jihad. Nah, yang muslim dibunuh atau terbunuh di tangan orang kafir, mati syahid, masuk surga kan? Nah, akhirnya yang pembunuhnya ini hidup. Dalam hidup kemudian dia masuk Islam dan bertobat. Akhirnya karena bertobat,
kemudian dia ikut berjihad pada satu kesempatan atau lain kesempatan, dia pun terbunuh mati syahid, dua-duanya ketemu di surga sebagai orang yang sudah beriman dan diterima oleh Allah. Yang satunya mati syahid di tangan satunya, yang satunya mati syahid di tangan orang lain lagi. Nah, yang seperti ini masuk surga dua-duanya. Makanya di dalam konteks kita di dunia ini, kalau akhirnya harus berurusan dengan orang, kita harus pastikan kita itu tidak berbuat dolim. Kadang-kadang ada tuh dua kelompok pemuda ketemu tawuran, terus pasti tekoi apa sebabnya mas? Gue kurang ngerti. Pokoknya kayak nggak seragamnya atau kaosnya atau jenisnya beda, kau yang menakutkan musuh. Lola salahnya apa? Masalahnya apa? Dia bukan ngertos. Yang penting pokoknya pulau niki apa nih pulau niki Pasopati nopo. Sing mereka Braja Musti, Braja Musti kudu disikat dulu. Itu harus jelas itu. Makanya kalau konteksnya adalah misal saya loh, istri saya kok ada seorang laki-laki pengen menganiaya atau membegal istri saya lawan, saya mati dan saya masuk surga nih kalau lingkungan. Tapi nek mau urusan bola, partai, nama sekolah, serasa kau atau sinten perapatan hotel yang kerap banget itu rame gara-gara urusan kursi. Kursi bukan kursi jabatan, kursi ini warung kopi. Makanya upaya mendapat Allah Subhanahu Wa Taala yang monggo cek putra putrinya jangan sampai terlibat pada hal-hal yang sia-sia seperti ini. Maka dihitung sama antara orang yang punya niat dan berkeinginan buruk, antara si pembunuh yang dia masuk neraka dengan yang terbunuh yang pada akhirnya terbunuh itu juga akan dimasukkan ke neraka karena si yang terbunuh itu ya berusaha membunuh jadi kalah ilmu akhirnya dia mati. Maka andaikan dia tidak berniat buruk yaitu berniat membunuh, maka dia tentu masuk surga. Maksudnya kan ketika ada orang yang dibegal tadi, dia tak pengen tuh membunuh pembegal ini, tapi karena dia sudah ngasih wanti-wanti, mas ojo iki duit masjid sing kok jiko, mendingan ojo kok jiko, aku tak bali ning masjid duit iki wong iki amanah tak jiko sangka bang, tak gawe ning masjid nggo bangun tempat wudu misalnya, kok arep begal, aku nyeleke ojo, terus begale masuk. Nah, nek aku nekat yang ngopo Pak? Lho nek kowe nekat aku nglawan Mas. Soal aku menang apa kalah, mati apa ora, tak pikir-pikir. Oh ngono. Ya ayo. Akhirnya duel. Satu si takmirnya tidak bawa apa-apa, cuma bawa kresek isinya duit. Yang sama sudah siap, sudah terbaca. Matilah si takmir, masuk surga. Makanya niat itu loh, penting sekali. Tapi nek ketemu terus rebutan wong wedok yang enggak punya ikatan apapun, cuma cedak isin, iki yang ini kan bukan siapa-siapa. Iki sir-siranku, iki demenanku, itu kan tidak punya status apapun. Berantem dua orang itu bunuh-bunuhan. Nah, udah wis dua-duanya masuk neraka. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu dengan sampaikan kepada putra putri, jangan sampai putra putri jangan terlibat pada hal-hal yang sia-sia. Maka dia tentu akan masuk surga kalau niatnya benar. Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan shadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fa gharraha billah wastahalla farjaha bil batil. Barang siapa yang menjanjikan suatu mahar pada seorang perempuan yang dinikahinya dan Allah mengetahui bahwasanya dia berniat tidak akan melunasinya terhadap maharnya. Terus mahar ini kan bisa dibayar tunai, bisa dibayar utang. Terus yang pundi Magelang nopo pundi niku? Mbah-mbah nikahi cah wedok enom janjeni mahar 3 miliar itu lho. Nah, niku kan dhek janjeni 3 miliar ning duwite gak ono gitu kan. Nah, di sini dikatakan, nek nganti ada orang yang menjanjikan mahar tidak dibayar lunas dalam rangka untuk mengambil kehormatan seorang wanita, lalu dia membujuknya dengan nama Allah, dia menikahinya dengan nama Allah sehingga mendapatkan di sini bahasanya gitu, dia mendapatkan farjaha kemaluannya alias bisa menggaulinya dengan cara yang batil, itu dianggap batil pernikahan dengan mahar dihutang yang niatnya pengen dibayar gitu. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat
dia akan bertemu dengannya dalam keadaan sebagai seorang pezina. Jadi dianya nikah dengan mahar yang dijanjikan nih dari dilunasi gitu loh. Jadi bilalah mungkin bocah wedok niku nek dikeki mahar sithik mau. Mbak nikah karo aku yo mahare 3 juta mau. Ya wis 3 miliar yo gelem. Nih 3 miliar tak cicil ya, Mbak. Yo mungkin ora sebulan 6 bulan lah. 6 bulan lah gitu. Nek enggak apa-apa, penting 3 miliar. Lumayan bisa kok ke rumah Pak MBE, kok sawah, kok kebul, kayak mobil kan. Yo, nikah. Nikahnya sah, ada saksi, ada wali, ada mahar gitu. Nah, tapi si laki-laki ini enggak niat pengen bayar. Maka dia nanti dibangkitkan sebagai orang yang berzina. Coba rukunnya sudah komplit, semuanya mau dimahari loh, dia itu main-main. Niatnya apa istilahnya? Ngutang ini gak dibayar. Makanya zaman dulu itu ada seorang pendakwah perempuan, dia sudah nikah cerai 3 kali. Kali yang keempat kalau nggak salah, dia itu sudah menurunkan mahar. Biasanya larang misal diturun ke. Di wawancara itu beliau ngomong cuma 300.000 dan dia menikahi saya dengan mahar terhutang. Saya pun mau. Setelah saya tunggu sekian bulan kok nggak dibayar, akhirnya saya minta cerai. Karena dia mungkin mau berpikir seperti ini, ojo ngantek gue malah mendatangi aku hanya untuk berzina. Karena ada seorang laki-laki itu dia itu pengen penaknya yang megah, kalau dia ini mahar itu wajib dibayar. Jadi dengan kalau sudah keluar mahar terus baru nikah dengan jalur kelih tidak boleh. Ini tak pakai nek mahar ini, anggone modal. Nek niku jenengan tembung ngoten niku cembunge utang harus mengembalikan. Tidak boleh kemudian cuma diminta. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan lagi, dan barang siapa yang berhutang sesuatu dari seseorang, dan Allah mengetahui bahwa dia itu tidak berniat melunasi kepada pemiliknya, lalu dia membujuk si pemiliknya dengan nama Allah. Mas, teman mas, demi Allah aku butuh, aku ngilih. Mereka-reka lah pokoknya. Sehingga berhasil mendapatkan hutangannya itu dengan cara yang batil, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Jadi ngutang remeh-remeh cair, neng begitu cair niatnya mau bayar. Itu kan media sosial enten mbah-mbah kali beda tempat, satu laki-laki satu perempuan. Jadi enten rentenir waktu itu nawari utangan ditompo. Begitu rentenir tekan nagih, wah mbah ini malah ngeloke. Salahmu dhewe nawari aku duit, wong ngaku iki menungso tawari duit yo gelem. Lho kadang tak tawari utangan mbah. Lah sing ngerti utangan yo sapa? Wong aku kok tawari duit aku yo gelem. Dereng. Oh sudah, masyaallah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mukadam rumiyin yang sudah saya sampaikan. Insyaallah kita sambung bulan depan kalau Allah kasih umur panjang, kita akan bahas adab-adab terhadap Allah. Kalau ini saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pertanyaan. Oh tak kira nek udah konten. Ribon. Bagaimana bila terjadi perang antar dua negara yang sama-sama Islam? Nggih.